Di hutan belantara, cuma sedikit tontonan yang bisa bikin kita penasaran sehebat pertarungan antara buaya dan ular sanca. Buaya, dengan sisiknya yang kayak baju zirah dan rahangnya yang kuat banget, kelihatannya kayak kekuatan yang susah dikalahkan. Sementara itu, ular sanca, dengan lilitan ototnya yang kuat dan caranya mendekat diam-diam, jadi ancaman yang gak bersuara tapi mematikan. Buaya itu reptil purba, sudah hidup di bumi jutaan tahun lamanya. Ular sanca sebaliknya, termasuk ular paling besar di dunia, bisa loh ngalahin mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya, cuma pakai kekuatan dan akalnya. Persaingan mereka ini rumit, soalnya masing-masing hewan punya kehebatan sendiri-sendiri. Jadi, pertanyaannya tetap, kalau ketemu langsung, mana ya dari dua pemangsa ini yang bakal menang? Buaya itu terkenal karena badannya yang kuat dan hebat. Badan mereka ditutupi kulit keras bersisik yang kayak baju pelindung dari serangan. Rahang mereka punya gigi-gigi tajam yang bisa ngasih tekanan kuat banget. Jadi mereka bisa nangkap dan nahan mangsa dengan tepat dan mematikan. Salah satu cara berburu buaya yang paling jitu itu menyergap. Mereka nungguin setengah badannya di air, dekat pinggir air, menyamar dengan pas sama lingkungannya. Pas mangsa yang gak sadar datang mendekat, buaya langsung nyerang tiba-tiba dengan cepat banget. Tapi, meskipun kekuatannya hebat, buaya bukan berarti nggak terkalahkan. Di darat, mereka kurang lincah. Nah, ini bisa jadi kelemahan kalau lagi nggak siap. Beda nih sama buaya yang pakai kekuatan kasar. Ular sanca punya keahlian yang beda. Ular sanca terkenal karena kekuatan dan kelincahannya yang luar biasa. Badannya yang panjang dan berotot bikin mereka bisa melilit mangsanya, meremas dengan tekanan yang kencang banget, sampai mangsanya nggak bisa napas. Ular sanca itu jago manjat dan berenang, jadi mereka bisa berburu di banyak tempat. Mereka bisa dekati mangsa diam-diam dari atas atau bawah, pakai penyamarannya biar nggak kelihatan di lingkungan sekitar. Kemampuan indera ular sanca juga hebat loh. Mereka punya lubang pendeteksi panas di sepanjang rahangnya, jadi bisa tahu ada mangsa berdarah panas meskipun gelap gulita. Walaupun punya banyak kelebihan, ular sanca juga punya tantangan kalau ketemu hewan yang lebih besar atau lebih galak. Tapi tetap saja, cara diam-diam dan kekuatannya bikin mereka jadi kekuatan yang patut diwaspadai di alam liar. Dari dulu, sudah ada kejadian-kejadian pertemuan antara buaya dan ular sanca yang dicatat. Masing-masing nunjukin kalau pertarungan ini tuh susah ditebak. Kadang-kadang, buaya kelihatan ngalahin ular sanca, pakai ukuran dan kekuatannya buat menang. Tapi, ada juga kasus di mana ular sanca yang keluar jadi pemenang. Kemampuannya buat melilit dan bikin mangsa kehabisan napas terbukti ampuh buat ngelawan buaya, apalagi kalau mereka berhasil hindarin serangan pertama buaya. Hasilnya, sering tergantung sama lingkungannya, ukuran dan umur hewan yang terlibat, dan juga faktor kejutan, siapa yang ngagetin duluan. Penelitian ilmiah dan pengamatan terus mempelajari interaksi ini, ngasih kita info penting soal kelakuan dan strategi kedua pemangsa ini. Dalam pertarungan seru antara buaya dan ular sanca, susah banget nentuin siapa yang pasti menang. Masing-masing hewan punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri yang bisa mempengaruhi hasil pertemuan mereka. Buaya, dengan rahang kuat dan badan berlapis pelindung, jadi lawan yang tangguh, apalagi di air. Sementara itu ular sanca, dengan cara diam-diam dan kemampuan melilitnya, jadi ancaman besar, terutama di darat. Alam ini nggak bisa ditebak, artinya setiap pertemuan antara dua pemangsa ini pasti beda. Pada akhirnya, yang bikin pertarungan ini menarik ya, karena nggak bisa tebaknya itu. Ini jadi pengingat buat kita, kalau hubungan di alam liar itu rumit dan selalu berubah-ubah.